Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami yang penuh hikmah dan inspirasi. Dalam video ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Sulaiman yang menakjubkan. Kelahiran dan masa kecil Nabi Sulaiman alaihi salam adalah putra Nabi Daud alaihi salam dan cucu dari Isai. Ia dilahirkan di Yerusalem dan sejak kecil telah menunjukkan bakat luar biasa dalam kebijaksanaan dan keadilan. Nabi Daud yang juga seorang raja sangat mencintai Sulaiman dan melihat potensinya sebagai penerusnya. Sulaiman dikenal karena kebijaksanaannya yang luar biasa, bahkan sejak usia muda. Salah satu kisah terkenal dari masa kecilnya adalah ketika dua wanita datang kepada Nabi Daud dengan seorang bayi. Masing-masing mengklaim sebagai ibu dari bayi tersebut. Assalamualaikum. Saya datang untuk memohon keadilan atas bayi ini. Saya juga datang untuk minta keadilan. Bayi ini adalah anak saya. Waalaikumsalam. Baiklah, ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Puan, bayi ini adalah anak saya. Kami berdua tinggal di rumah yang sama. Pada malam itu, anak perempuan ini meninggal dan dia menukar bayinya dengan bayi saya saat saya tidur. Ketika saya bangun, saya menemukan bayi yang mati di samping saya dan bayi saya hilang. Perempuan dua, itu tidak benar. Bayi yang hidup ini adalah anak saya. Anak perempuan ini meninggal dan dia menuduh saya mencuri bayinya. Nabi Daud merasa sulit untuk memutuskan, sehingga Sulaiman meminta izin untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan kebijaksanaannya, Sulaiman menawarkan untuk membelah bayi menjadi dua agar setiap wanita mendapat setengah. Wanita yang sebenarnya adalah ibu dari bayi tersebut segera meminta agar bayi tersebut diberikan kepada wanita lain daripada dibunuh. Nabi Sulaiman berkata, "Baiklah, aku akan memberikan keputusan. Tolong bawakan aku pedang." Keduanya terkejut. "Apa yang akan kau lakukan dengan pedang itu?" "Aku akan membelahnya menjadi dua, dan masing-masing dari kalian akan mendapatkan setengahnya." "Tidak, jangan lakukan itu. Berikan dia itu padanya. Tolong jangan." Sulaiman kemudian tahu bahwa wanita itu adalah ibu yang sebenarnya dan memberikan bayi tersebut kepadanya. Setelah kematian Nabi Daud, Sulaiman mewarisi takhta dan menjadi raja atas kerajaan Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Sulaiman kekuasaan yang besar dan berbagai mukjizat, termasuk kemampuan untuk memahami bahasa binatang dan mengendalikan angin serta jin. Sebagai raja, Sulaiman dikenal karena kebijaksanaannya dalam memimpin dan keadilannya. Kerajaannya menjadi sangat makmur dan dihormati oleh banyak bangsa. Nabi Sulaiman membangun istana yang megah, yang dikenal sebagai Baitul Maqdis, Kuil Sulaiman. Ia juga memiliki takhta yang sangat indah yang dikelilingi oleh berbagai mukjizat. Salah satu kisah paling terkenal dalam hidupnya adalah pertemuannya dengan Ratu Balkis, Ratu Sheba. Sulaiman mendengar tentang kebijaksanaan dan kekayaan Ratu Balkis dan mengundangnya untuk datang ke istananya. Ketika Balkis tiba, ia terkesan dengan kebijaksanaan dan kekuasaan Sulaiman. Sulaiman menunjukkan kekuatan mukjizatnya dengan memindahkan takhta Balkis ke istananya sebelum ia tiba. Melihat semua ini, Ratu Balkis menyadari kekuasaan Allah dan memutuskan untuk memeluk agama yang dibawa oleh Sulaiman. Nabi Sulaiman sering menghadapi berbagai masalah yang membutuhkan kebijaksanaan luar biasa. Salah satu kisah terkenal adalah perselisihan antara dua orang mengenai kepemilikan tanah. Salah satu dari mereka mengklaim bahwa tanahnya telah dimasuki oleh ternak milik orang lain yang telah merusak tanaman. "Wahai Nabi Sulaiman, tanahku telah dirusak oleh ternak Ali. Mereka masuk ke ladangku dan merusak semua tanamanku. Wahai Nabi, saya tidak bermaksud merusak. Ternak saya keluar karena pagar kandang rusak. Baiklah, saya akan menyelesaikan ini dengan adil. Bawakan aku pedang." Zaid dan Ali terkejut dengan permintaan Nabi Sulaiman. "Pedang, wahai Nabi, apa yang akan engkau lakukan?" "Mohon ampun Nabi, saya siap menerima konsekuensinya." Nabi Sulaiman, "Jangan khawatir, saya tidak akan memotong ternakmu Ali. Ternak ini akan diberikan kepada Zaid sebagai kompensasi atas kerusakan pada ladangnya. Setelah tanahnya pulih, ternak akan dikembalikan kepadamu." Zaid mengangguk setuju, sedangkan Ali mengucapkan terima kasih dengan rasa hormat. "Terima kasih, wahai Nabi, atas keputusan yang adil." Ali,
Aku menghormati keputusanmu, Nabi Sulaiman. Aku akan lebih berhati-hati dengan ternakku di masa depan. Sulaiman memutuskan bahwa ternak tersebut harus diberikan kepada pemilik tanah sebagai kompensasi sampai tanah tersebut pulih kembali. Hubungan dengan jin Allah memberikan Nabi Sulaiman kemampuan untuk mengendalikan jin. Sulaiman memerintahkan para jin untuk membangun istana, monumen, dan berbagai pekerjaan besar lainnya. Jin juga membantu Sulaiman dalam berbagai tugas dan misinya. Namun, Sulaiman selalu memastikan bahwa kekuasaan yang dimilikinya adalah atas izin Allah dan selalu mematuhi perintahnya. Ia tidak pernah menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Meskipun Sulaiman adalah nabi dan raja yang bijaksana, ia juga menerima peringatan dari Allah. Dalam salah satu peristiwa, Sulaiman merasa bahwa kekuasaannya berasal dari dirinya sendiri dan bukan pemberian Allah. Untuk mengingatkannya, Allah mengambil sebagian dari kekuasaannya. Sulaiman segera menyadari kesalahannya dan memohon ampun kepada Allah. Allah mengampuni Sulaiman dan mengembalikan kekuasaannya. Nabi Sulaiman memerintah dengan bijaksana dan adil selama bertahun-tahun. Pada akhir hayatnya, ia tetap menjalankan tugas-tugasnya sebagai nabi dan raja dengan penuh dedikasi. Sulaiman meninggal dalam posisi berdiri sambil bersandar pada tongkatnya yang membuat jin terus bekerja karena mereka mengira Sulaiman masih hidup. Baru setelah tongkatnya rapuh dan jatuh, para jin menyadari bahwa Sulaiman telah meninggal. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam memberikan banyak pelajaran berharga. 1. Kebijaksanaan. Sulaiman dikenal karena kebijaksanaannya yang luar biasa. Kisah-kisahnya mengajarkan pentingnya kebijaksanaan dalam memimpin dan mengambil keputusan. 2. Kepercayaan kepada Allah. Meskipun memiliki kekuasaan yang besar, Sulaiman selalu mengingat bahwa kekuasaannya berasal dari Allah dan ia selalu bersyukur dan mematuhi perintah Allah. Keadilan. Sulaiman selalu berusaha untuk berlaku adil dalam setiap keputusan yang diambilnya, menunjukkan bahwa keadilan adalah salah satu nilai terpenting dalam kehidupan. Kerendahan hati. Meskipun memiliki kekuasaan dan kemampuan luar biasa, Sulaiman tetap rendah hati dan selalu memohon ampun kepada Allah ketika melakukan kesalahan. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam adalah salah satu cerita yang paling inspiratif dalam tradisi Islam, menunjukkan bagaimana kebijaksanaan, keadilan, dan kepercayaan kepada Allah dapat membimbing seseorang dalam menjalani hidup yang penuh makna dan berkah. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk lebih memupuk keimanan kita. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.